Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta sering juga disebut dengan kenyataan. Fakta dapat diperoleh melalui suatu pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa atau keadaan tertentu. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, fakta berasal dari bahasa Latin factus yang berarti hal atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi dan bisa dibuktikan kebenaran informasi yang didengar. Dapat disebut fakta apabila informasi itu merupakan peristiwa yang berupa kenyataan yang benar-benar ada dan terjadi. Maka bisa kita simpulkan, fakta adalah hal yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada ataupun terjadi. Ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama itu dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data yang akurat, yakni datanya bersifat kuantitatif dan juga kualitatif. Kalau dia bersifat kuantitatif, dia datanya berupa angka, misalnya angka 10, 100. Kalau dia kualitatif, dia berupa pernyataan. Kemudian dia mempunyai data yang akurat, itu bisa berisi mengenai waktu, tanggal, tempat. Itu dia data akuratnya, ada waktunya kapan, tanggal berapa, dan tempatnya di mana. Kemudian dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya ataupun orang yang terlibat dari peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian dia itu bersifat objektif, yaitu datanya itu bersifat yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat. Dia ada buktinya. Kemudian dia dilengkapi dengan gambar dari objeknya ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Biasanya itu dia dapat menjawab pertanyaan dari 5W tambah 1H, yaitu apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa. Kemudian dia menyatakan kejadian yang sedang terjadi, kemudian yang pernah terjadi. Biasanya informasinya itu adalah informasi yang memang sebenarnya, karena dia itu fakta, dia harus informasi yang sebenar-benarnya dan berdasarkan dari kenyataan. Jenis-jenis kalimat fakta. Kalimat fakta itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada kalimat fakta umum, yaitu kalimat fakta yang dimana kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang masa. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Itu kan sesuatu yang berlaku selamanya dan tidak bisa diubah. Kemudian kalau dia jenis kalimat fakta yang kedua itu ada kalimat fakta khusus. Kalau tadi dia yang fakta umum dia bersifat selamanya, sedangkan di fakta khusus itu kalimat faktanya itu kebenarannya hanya berlaku sementara ataupun dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, saat ini Doni duduk di kelas 3 SMP Negeri 1 Semarang. Itu kan dia hanya berlaku sementara, kan tidak selamanya. Si Doni itu kan duduk di kelas 3. Dia kan bisa nanti ke SMA, dia bisa kembali ke kelas 1 lagi kan? Itu dia tadi contoh dari kalimat fakta khusus, dia datanya sementara. Kemudian ini ada contoh kalimat fakta. Ini dia yang kalimat fakta dia bersifat kualitatif ataupun pernyataan. Itu contoh pertamanya, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Contoh yang kedua, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Contoh ketiga, matahari terbenam di barat dan terbit di timur.
Kemudian ini contoh dari kalimat fakta yang bersifat kuantitatif, yaitu berupa angka. Contohnya, dunia tumbuhan setiap tahun menghasilkan 94 miliar ton gas oksigen. Di sini angkanya itu yakni yang menghasilkan 94 miliar, itulah dia data yang berupa angka. Kemudian contoh keduanya, berdasarkan hasil survei dari WHO, setiap tahun terdapat 3 juta kasus kematian akibat polusi udara. Ini dia angkanya itu adalah 3 juta. Contoh selanjutnya, kelas 10 akuntansi 2 berjumlah 36 siswa. Jadi data angkanya itu adalah 36 siswa. Contoh yang keempat, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi di sini contoh yang berupa angkanya yang mana? Data angkanya itu adalah 17 Agustus tahun 1945. Kemudian contoh yang kelima, dari Denpasar, Pulau Nusa Peninda bisa ditempuh 1,5 jam melalui jalan darat. Jadi di sini data angkanya adalah 1,5 jam. Itu tadi contoh dari kalimat fakta. Ini kita bahas contoh kalimat fakta di dalam sebuah soal pilihan berganda. Ini kita baca dulu teksnya. Di sini teksnya, jiwa kepahlawanan harus senantiasa ditanamkan dan dikembangkan dalam diri generasi muda. Melalui jiwa kepahlawanan, pembangunan di suatu negara dapat berjalan sukses. Jiwa kepahlawanan akan berkembang menjadi nilai-nilai dan sifat kepribadian yang luhur, berjiwa besar, bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, dan tangguh. Jiwa kepahlawanan dapat menumbuhkan kepekaan sosial, cinta terhadap sesama, bahkan dapat mengonstruksi daya pikir seseorang. Sifat-sifat ini telah terbukti dimiliki oleh patriot perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Itu dia teksnya. Di sini pertanyaannya adalah, kalimat fakta pada paragraf tersebut ditunjukkan pada nomor berapa? Baiklah, kita bahas. Jadi kalimat faktanya itu terdapat pada nomor 5. Kenapa dia terdapat pada nomor 5? Karena di dalam kalimat tersebut, di dalam teks tersebut itu ditandai dengan kata-kata telah terbukti. Berarti dia ada datanya dan sudah dibuktikan, berarti dia sudah benar-benar terjadi. Kemudian, kalau kalimat yang nomor 1, 2, 3, dan 4 itu dia kalimat opini. Kenapa dia dikatakan kalimat opini? Karena di dalam kalimat tadi itu ditandai dengan kata harus, dapat, akan. Jadi kalimat itu dia bersifat pendapat. Nah, itu dia, kalimat opini itu kan biasa menggunakan kata harus, dapat, dan akan. Itu kan pendapat seseorang, kan belum benar-benar terjadi dan juga belum bisa dipastikan kebenarannya. Selanjutnya, ini dia contoh dari soal yang kedua. Ini dia masih dalam soal pilihan berganda juga, dengan pertanyaan yang sama dan teks yang berbeda. Di sini kita baca dulu teksnya. Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Kadar tersebut harus tetap terpelihara, namun setiap tahun dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41% oksigen untuk menggerakkan roda perindustriannya. Kalau dituliskan dalam bilangan nyata, oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton setiap menit yang akan diambil dari udara tanpa pengembalian. Meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan itu belum sampai membuat kita sesak napas. Pertanyaannya masih sama, kalimat fakta dalam paragraf tersebut itu terdapat dari pada nomor berapa? Baiklah, kita bahas. Ya, jadi kalimat fakta dalam paragraf tersebut itu ada di nomor 1. Kenapa dia di nomor 1? Karena di situ ada berisi kenyataan mengenai tingkat kadar oksigen di udara. Maka dia dinyatakan kalimat fakta karena dia tadi ada berisi pernyataan mengenai tingkat kadar oksigen di udara. Sedangkan kalimat yang nomor 2, 3, 4, dan 5 itu masuk ke dalam kalimat opini. Kenapa? Karena dia terdapat
sebuah pendapatnya, yakni menggunakan kata harus, kurang lebih, dan cukup besar. Itu dia tadi. Baiklah, kita lanjut pembahasan berikutnya, yakni mengenai kalimat opini. Opini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI terdiri dari 3 pengertian, yakni pendapat, pikiran, dan pendirian. Atau dapat disimpulkan bahwa opini adalah pendapat, pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak ada bukti kebenarannya. Opini merupakan lawan atau kebalikan dari fakta dan sering juga disebut sebagai pendapat. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau pikiran orang atau perorangan ataupun suatu kelompok. Berikut ini dia pengertian opini lainnya. Di sini dikatakan opini adalah pendapat, ide, atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi, akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum dapat pemastian atau pengujian. Meskipun bukan merupakan sebuah fakta, akan tetapi jika suatu saat opini dapat dibuktikan, maka opini tersebut akan berubah menjadi sebuah fakta. Jadi dari penjelasan yang tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa opini adalah kebalikan dari fakta, dan berikut ini adalah contoh dari kalimat opini. Ya, nanti kita bahas contohnya, kita bahas dulu ciri-cirinya. Ya, kalimat opini itu memiliki 8 ciri. Pertama itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kenapa dia tidak bisa dibuktikan kebenarannya? Karena dia hanya berisi pendapat ataupun dari mulut ke mulut, kita tidak tahu siapa sumber yang aslinya dan dia tidak ada datanya. Yang kedua itu bersifat subjektif dan biasanya itu disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Ketiga, dia tidak memiliki narasumber. Ya, karena dia dikatakan sebuah pendapat, maka dia tidak memiliki narasumber yang jelas. Keempat, dia berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Misalnya ada suatu peristiwa, kita memberi komentar. Komentar itu masuk ke dalam opini. Jadi kita mengomentari peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian yang kelima itu menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Ya, biasanya kalau pendapatnya, misalnya kita berpendapat bahwa sebentar lagi akan kiamat karena udah ada tanda-tanda, itu kan dia belum pasti. Belum pasti kejadiannya, itu kan menurut pendapat kita belum ada data yang akurat kapan kiamat akan benar-benar terjadi. Kemudian selanjutnya merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Ya, biasanya opini itu merupakan pikiran ataupun pendapat dari seseorang ataupun kelompok orang. Dan juga di sini informasinya disimpulkan itu belum ada pembuktiannya. Namanya juga pendapat, kita juga belum bisa membuktikan, kan? Kemudian biasanya itu dia ditandai dengan penggunaan kata bisa jadi, sepertinya, barangkali, seharusnya, sebaliknya, paling, lebih, agak, biasanya, harus. Ya, itu dia biasanya dia menggunakan kalimat tersebut. Jenis kalimat opini itu juga ada 2. Fakta tadi kan ada 2 jenis, opini juga ada 2 jenis. Opini yang pertama itu opini perorangan individu. Ya, ini kalimat opini perorangan ataupun individu adalah kalimat opini yang pendapat ataupun gagasannya dikembangkan oleh satu individu tertentu. Contohnya, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Itu kan hanya menurut pendapat satu orang lain belum tentu berpendapat demikian, maka dia dikatakan kalimat opini perorangan ataupun individu. Selanjutnya, kalimat opini yang kedua itu ada kalimat opini umum.
yaitu kalimat opini yang pendapat atau gagasannya diakui banyak orang atau semua orang. Contohnya, sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Ya, di sini kan kalau kita sering mandi setiap hari, maka di setiap malam di sini dinyatakan akan menjadi penyakit rematik. Ya, ini kan pendapat semua orang, nggak satu orang, banyak orang yang beranggapan seperti itu, maka dia dinyatakan sebagai kalimat opini umum. Berikut ini contoh opini selanjutnya. Makanan ini akan terasa nikmat jika disajikan dalam keadaan hangat. Tuh, di sini kenapa dia dikatakan opini? Karena dia di sini ada kata akan. Selanjutnya yang kedua, pemerintah seharusnya dapat segera mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Di sini dinyatakan opini karena dia menggunakan kata seharusnya. Selanjutnya, permasalahan itu mungkin saja dapat diatasi asalkan kalian mau berusaha lebih keras lagi. Ya, di sini dinyatakan opini karena ada menggunakan kalimat mungkin. Selanjutnya, contoh kalimat opininya lagi ada lari sejauh 100 meter sudah melelahkan. Itu masuk ke dalam opini satu orang ataupun individu. Kemudian ruangan kelas itu sangat sempit. Ini juga masuk ke dalam opini individu. Kemudian orang yang gemuk itu artinya hidupnya tenang. Ya, ini opini individu juga, kan belum tentu orang yang gemuk itu hidupnya tenang, bisa jadi mereka nggak tenang karena khawatir dengan bentuk tubuhnya. Ini masuk ke dalam jenis contoh kalimat opini yang individu ataupun perorangan. Selanjutnya kita bahas contoh kalimat opini di dalam soal pilihan berganda. Di sini teksnya, harga BBM resmi dinaikkan sebesar Rp2.000 pada Senin 17 November 2014. Kenaikan BBM ini memicu reaksi dari banyak pihak. Kenaikan BBM ini otomatis mempengaruhi seluruh harga yang ada di masyarakat, mulai dari harga sembako, harga tarif angkutan umum. Bukan hanya para ibu rumah tangga yang merasakan dampak kenaikan BBM tersebut, pedagang hingga para pelajar pun merasakan efek dari kenaikannya. Ibu rumah tangga kini harus pandai-pandai mengatur keuangan keluarga agar tetap cukup hingga akhir bulan dengan kondisi harga yang semakin mencekik. Para pelajar pun, baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun yang menggunakan kendaraan umum untuk ke sekolah, harus mulai mengirit uang jajan mereka. Kenaikan BBM memang telah tersebar luas. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi resah dan mengambil tindakan dengan cara menaikkan harga sembako. Saat BBM naik, aksi protes dari mahasiswa pun tak dapat ditahan lagi. Opini penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah, yang A itu kenaikan BBM memicu keresahan banyak pihak, B ibu rumah tangga yang merasakan dampak kenaikan BBM, yang C, harga BBM resmi dinaikkan sebesar Rp2.000. Yang D, aksi protes dari mahasiswa pun tak dapat ditahan lagi. Yang E, kenaikan BBM mesti disadari demi kesejahteraan rakyat. Maka jawaban yang benar itu adalah yang A. Kenapa yang A? Di sini kan dia dikatakan bahwa kenaikan BBM itu memicu keresahan banyak pihak. Sedangkan kalau dia di opsi B, dia kurang tepat karena dia tidak hanya ibu rumah tangga aja yang merasakan dampak dari kenaikan BBM. Dan opsi C dan D itu merupakan kalimat fakta, dia benar. Dan opsi E itu merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan isi kutipan teks, maka jawabannya itu adalah yang A. Karena dia di sini ada pendapat mengenai keresahan dari banyak pihaknya. Jadi berakhirlah penjelasan kita tentang materi akhir hari ini. Maka tugas kalian kerjakan teks yang ini, soal berikut ini di halaman 31 dan 32. Di sini kalian tentukan mana kalimat fakta, mana kalimat opini, dan selanjutnya
Kalian perhatikan teks berikut ini teks peran bahasa Indonesia dalam menyelesaikan masalah politik. Ini nanti dibaca dan soalnya ini dia. Nah, jadi nanti dikerjakan di dalam buku latihan kalian. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.